Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Dian Purwa. Terima kasih sudah selalu menonton channel Dian Purwa Hobi. Jangan lupa selalu subscribe untuk silaturahmi dengan saya agar channel ini tetap berkembang para kawan kicau mania dimanapun Anda berada. Sehat selalu juga para jamtrok mania di seluruh Nusantara. Di kesempatan kali ini saya bahas yang ada di topik video kali ini para kawan. Untuk mengetahui tentang cucak ijo birahi yang arti sebenarnya para kawan, menurut saya di tempat-tempat lain dengan menceritakan birahi yang seperti ini, seperti itu, semua itu dari karakter dan pola hariannya untuk membentuk stabilnya para kawan. Contohnya saat waktu mandi, itu cara untuk melakukan maupun menimbulkan birahi itu juga ada para kawan. Dengan cara jemur untuk menimbulkan birahi itu juga ada para kawan. Dengan cara burung yang mendapatkan pisang yang memang benar-benar manis juga bisa birahi para kawan. Ketemu tiap hari orang lalu lalang juga bisa menimbulkan birahi para kawan. Yang saya bahas untuk meluruskan di arti sebenarnya cucak ijo itu birahi, adapun dengan faktor-faktor yang kalian mau untuk menstabilkan di hariannya dan juga untuk menstabilkan di lomba, memang harus kita pahami di karakter hariannya dulu para kawan. Dengan seperti untuk menimbulkan birahi dengan melakukan pola mandi dulu baru jemur itu bisa mengakibatkan birahi juga para kawan. Dengan ibaratnya ngasih IF yang terlalu berlebihan, kalau tidak diimbangi dengan mandi maupun embun dengan hawa yang dingin setiap kali cucak ijo dikeluarkan, juga bisa menimbulkan birahi para kawan. Untuk yang kalian simak maupun yang kalian perlu diketahui, arti birahi itu yang saya ulas di awal tadi, sebenarnya di tempat-tempat lain juga ada yang membahas juga. Kadang yang memang benar-benar saya ungkapkan itu memang dari pengalaman-pengalaman kebirahian cucak ijo yang saya selama ini merawat beberapa cucak ijo di rumah saya para kawan. Kadang cucak ijo yang naik turun tangkringan saat di rumah dia gelisah dengan melihat lalu lalang orang, itu juga bisa menimbulkan birahi dan overjinak yang bersamaan para kawan. Akhirnya tak kunjung usai, akhirnya dia birahi terus. Adapun solusinya ya memang dengan cucak ijo yang karakter mudah birahi seperti itu ya biasanya lakukan pengkerodongan untuk hariannya para kawan. Ada juga yang memang dengan melakukan pengkerodongan juga dia sering matuk-matuk kerodong, ada yang jadi gembung seperti ini apabila dikerodong, apabila tidak dikerodong juga ada yang gembung seperti ini. Itu sebenarnya itu pola perawatan di karakternya burung para kawan. Tapi setelah dikeluarkan dia juga tidak gembung. Maka dari itu untuk pengertian birahi yang arti sebenarnya kalian mau untuk dilombakan atau untuk menstabilkan di hariannya,
ya kalian harus benar-benar cari tahu titik poin-poin yang memang menimbulkan kebirahian cucak hijau kalian tersebut para kawan. Untuk menanggulangi dengan kebirahian-kebirahian tersebut, seperti pemberian IF, seperti pola atur mandi, lanjut jemur, dengan bisa kebirahian dengan burung-burung kecil yang ada masteran di sekitar lingkungan rumah. Ada beberapa cucak hijau yang memang dengan suara-suara yang bikin birahi melengking juga suara masteran ada para kawan. Nah, untuk cara menghindari burung-burung tersebut dengan cara kalian meletakkannya cucak hijau kalian yang memang tipe karakter birahi, ya diasingkan dulu para kawan, karena banyak menimbulkan birahi-birahi yang menurut saya itu kadang tidak tentu waktunya para kawan. Misalnya kalian mau melombakan di hari Minggu, 1 minggu sudah kalian rawat para kawan, nanti di H-3 ada terkendala birahi. Nah, di situ kalian coba amati di lingkungan sekitar rumah maupun yang kalian biasanya merawat cucak hijau tersebut. Dilihat apakah ada sesuatu hal yang bikin membuat birahi cucak hijau tersebut para kawan. Maka untuk soal masalah birahi itu memang di cucak hijau sangat sakral sekali. Misal kalau untuk di rumah sudah birahinya mentok seperti gembung melet, itu enak, tinggal kita cari emosinya seperti yang sudah saya ulas di video-video sebelumnya. Tapi kalau sudah memang cucak hijau itu birahi akut, dia sudah tidak mau bahkan melihat burung dia semakin gembung melet, bahkan melihat kita pun empunya juga gembung melet, akhirnya tidak bisa konsisten para kawan. Seperti cucak hijau ini, dia jamtrok tapi sebenarnya dengan pola dia naik turun, dengan dia nggak mengeluarkan volume yang begitu kencang seperti ini, dia sebenarnya birahi para kawan. Jadi yang sudah saya ada di video sebelumnya itu jamtrok birahi dengan jamtrok yang memang emosi itu berbeda para kawan. Di sini saya mengartikan tentang birahi yang menurut pengalaman saya juga dalam arti sering mengotak-atik kebirahian yang menyebabkan burung itu birahi. Saya sering cari untuk menaikkan agar cucak hijau mau kita lombakan, ya saya selalu cari. Maka yang sudah saya ulas di awal tadi, beberapa faktor birahi maupun kita mau menaikkan birahinya, itu kan kita harus jeli juga para kawan. Di situ yang untuk bermain cucak hijau itu memang harus jeli, benar-benar menyiasati antara kebirahiannya cucak hijau tersebut para kawan. Misalnya ada burung yang di rumah sekitar kalian yang mengakibatkan birahi, maka kalian harus mengasingkan burung tersebut. Ada yang menggunakan buah pepaya yang terlalu manis, itu juga mengakibatkan birahi, juga ada para kawan. Makanya dengan penggunaan pemberian IF pun juga harus diimbangi dengan seperti embun, seperti mandi rutin. Itu memang menurut saya wajib bagi cucak hijau para kawan. Karena kita untuk burung yang kita lombakan, mengontrol kebirahiannya tersebut itu sangat penting para kawan. Yang dinamakan kestabilan cucak hijau itu ya kita mengontrol gimana birahinya itu agar selalu terjaga para kawan.
Karena cucak ijo itu dia burung yang bukan vektor. Karena burung semi vektor kita mencari titik birahinya. Dan itu mau kita lombakan, baru kita menemukan atau mencari titik emosinya para kawan. Kalau sudah di tiang besi, kalau dia birahinya sudah ketemu, emosinya ketemu, bahkan bentuk tenaganya ketemu, pasti jalan para kawan. Pasti bongkar, karena di alamnya tersebut cucak hijau memang, ya saya belajar di artikel juga, sebenarnya dia tarungnya itu karena untuk menarik simpatik betina para kawan. Karena birahinya yang begitu over, begitu dia muncak dengan menunjukkan gayanya, dia menari-nari ya seperti kayak burung poksai itu kalau untuk memancing betina di alam liarnya di hutan itu kan dengan gaya, dengan matahari lagus, dengan tarung, dengan mungkin yang mau merebut betinanya di sekitar lingkungan situ. Jadi dengan yang saya pahami ya memang ada benernya juga untuk menstabilkan cucak hijau ya dengan mengontrol gimana birahinya itu terjaga para kawan. Maka dengan kita merawat di rumah ya kita harus menghindari dengan faktor-faktor yang bikin birahi cucak hijau kita tersebut para kawan. Maka dengan di rumah memang selalu menjaga cucak hijau itu hati-hati untuk meletakkan dengan posisinya di mana, dia nyaman enggaknya, yang misalnya di gantungan depan dia birahi dengan apa, mungkin banyak lalu lalang orang berlewat, ditaruh belakang dengan biasanya campur dengan master-master. Kalau kalian merawat cucak hijaunya dengan tidak satu cucak hijau, mungkin dengan burung yang lainnya, misalnya ada murai, ada kacer, ada cendet, ya memang untuk dijadiin satu itu tidak apa-apa, asal disekat maupun lihat karakter cucak hijau tersebut para kawan. Jadi tidak bisa disamakan antara karakter yang ada yang memang dengan burung-burung kecil maupun dijadiin satu yang burungnya talok, ibaratnya itu tidak mempan birahinya, biasanya itu umur-umur yang sudah burung-burung tua para kawan. Kalau burung-burung yang memang masih baratnya dari kuning, habis lepas trotol, dia diletakkan dengan burung-burung sejenisnya maupun burung-burung lain, itu pasti stabil birahinya masih naik turun para kawan. Di situ yang kalian harus memang benar-benar pahami dan jeli kalau memang untuk bermain cucak hijau untuk menstabilkan di lomba para kawan. Soalnya untuk cucak hijau itu memang menurut saya karakter yang memang sangat sulit sebenarnya para kawan. Soalnya kita mengontrol birahi, emosi dan tenaga harus bersamaan. Misalnya untuk jangkriknya juga IF-nya harus selalu berubah-ubah, enggak seperti burung-burung kicau lainnya. Jadi kita harus mengantisipasi dengan pengontrolan birahi tersebut para kawan. Kalau burung kita mau benar-benar stabil, intinya untuk bermain cucak hijau memang ya di kestabilan birahinya kita menjaga setiap harinya para kawan. Kalau kita tidak ibaratnya menjaga di kestabilan hariannya ya pasti untuk melombakan pun nanti akhirnya selalu ada kelemahan terus para kawan. Soalnya inti dari arti sebenarnya birahi ya banyak faktor yang memang kalian semua harus benar-benar jeli dalam segi rawatan hariannya juga para kawan. Karena untuk birahi cucak hijau itu sangat penting sekali. Kadang ada yang bikin telat panas, itu memang birahinya di lokasi lomba belum terbentuk. Makanya kadang kalau di lokasi lomba ada yang suka menyendiri, dia cari dia birahinya dengan apa, ada yang cari dengan dia terbentuknya birahinya dengan lalu lalang orang, akhirnya dengan diimbangi
suara masteran yang bikin dia emosi, akhirnya kan bisa on para kawan. Jadi untuk pembentukan birahi itu memang benar-benar yang kalian ibaratnya itu lakukan ya dengan menjaga yang sudah saya utarakan di awal tadi, seperti pengotak-atik atau selang-seling buah yang bikin dia birahi apa, misalnya yang terlalu manis, dengan mandi yang habis itu jemur juga bisa mengakibatkan birahi. Kalau untuk menstabilkan birahinya ya memandikannya sore, seperti itu para kawan. Jadi untuk kalian, untuk misalnya perawatan cucak hijau yang mau dilombakan, ya harus selalu mengontrol keadaan birahinya di setiap hari para kawan. Itu yang memang benar-benar sakral sekali. Kalau kalian tidak bisa menstabilkan atau mengontrol kebirahiannya cucak hijau ya, untuk mencari emosinya, untuk mencari bentuk tenaganya ya pasti belum ketemu para kawan. Jadi inti pokoknya ya di mencari birahi dulu, seperti itu para kawan. Oke, terima kasih bersama saya. Selalu ikuti video-video sebelumnya biar kalian bisa selalu bermanfaat dan juga tidak ketinggalan di channel saya Dian Purwahobi. Salam sehat selalu, salam Kicau Mania Nusantara.